Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa lagi bersama saya Pusu Siregar dalam program Dokter Kito, Bersamo Kito Sehat. Jadi aktivitas kita sehari-hari tentunya khususnya dalam bulan puasa Ramadan ini harus diseimbangkan dengan memastikan bahwa tubuh kita ini sehat agar aktivitas kita sehari-hari dapat berjalan dengan lancar. Nah, termasuk salah satunya adalah penyakit yang seringkali mengganggu aktivitas kita sehari-hari, yaitu bintitan atau yang dalam bahasa medisnya sering disebut hordeolum. Nah, untuk itu kita akan bincang-bincang lebih lanjut dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Dr. Else. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Poso. Apa kabarnya, Dokter? Alhamdulillah sehat. Gimana nih, Dok? Sudah sampai ke puasa kesekian hari nih? Alhamdulillah ya, insya Allah lancar semua. Alhamdulillah, insya Allah semuanya lancar semuanya, Dokter. Ya, harus lancar dong, harus lancar. Iya, tetap semangat. Tetap semangat. Yang kedua saya perkenalkan pemirsa ada Dr. Lisda Naomi. Selamat pagi, Dokter. Halo, pagi. Gimana, Dokter, tadi kejar-kejaran? Udah biasa ya. Dan sama, semangat pagi. Semangat pagi untuk memberikan edukasi tentunya kepada seluruh pemirsa, khususnya ada di Provinsi Bengkulu, Dokter ya. Oke, berkaitan dengan tema kita hari ini, saya ingin ngobrol dulu sebelum masuk ke slide nanti, mungkin ke Dr. Lisda terlebih dahulu. Jadi kan bintitan ini penyakit yang seringkali menimpa semua orang, termasuk mungkin kita yang ada di sini. Sebenarnya ini suatu penyakit yang berbahaya atau seperti apa sebenarnya bintitan ini, Dokter? Oke, jadi kalau kita misalnya berbicara soal bintitan, itu kayak penyakit yang dalam tanda kutip pasaran lah kali ya. Mungkin di antara kita semua mungkin pernah punya riwayat mengalami keluhan bintitan gitu ya. Nah, jadi bintitan ini sebenarnya bukanlah sesuatu penyakit yang berbahaya sekali, namun dengan catatan bukan juga artinya kita tidak tata laksana dengan baik, seperti itu. Semua penyakit memang yang dalam kategori tidak terlalu urgent atau tidak terlalu bahaya, tapi apabila tidak dilakukan tata laksana dengan tepat, tentu akan punya komplikasi gitu. Walaupun kasusnya itu kecil komplikasinya, karena biasanya sih kita kan ada keluhan di mata. Mata ini kan sesuatu yang ada di wajah sih sebenarnya, itu pasti akan mengganggu kita toh, pasti akan membawa kita biasanya datang ke vaskes tuh, karena yang ada di wajah kita ini tentu akan mempengaruhi aktivitas kita. Iya, betul. Yang pertama sekali ya, Dokter. Mempengaruhi tingkat percaya diri kita dan lain sebagainya. Jadi biasanya pasti pasien itu akan datang untuk memeriksakan diri ke dokter. Tapi tetap aja kalau disepelekan dia Tetap dapat berakibat punya komplikasi, resiko, Dokter ya. betul. Oke, kita langsung aja ke slide mungkin, Dokter. Oke. Untuk lebih jelasnya pemirsa kita akan melihat langsung pemaparan slide dari Dr. Lisda. Oke, boleh kita bantu tayangkan slide-nya ya. Jadi topik kita hari ini itu tentang hordeolum ya. Mungkin kalau istilah hordeolumnya itu adalah istilah yang baru didengar oleh masyarakat. Tapi ketika kita pakai bahasa awam yaitu bintitan, mungkin masyarakat yang menonton langsung oh iya ini sih sering gitu ya. Dan banyak sekali mitos fakta yang mungkin nanti akan kita bahas juga terkait dengan bintitan atau hordeolum ini. Nah, jadi kalau kita berbicara soal hordeolum, ada dua macam nanti ya hordeolum itu ya. Ada hordeolum interna dan ada hordeolum yang eksterna ya. Mungkin yang masyarakat sering lihat itu adalah yang eksterna ini sebenarnya ya. Jadi kalau yang eksterna ini karena dia tampilannya itu di luar ya. Sedangkan kalau yang interna itu di dalam tapi dia sama-sama kayak gembung atau bengkak gitu ya. Nah, kalau kita beralih dulu kepada definisinya, hordeolum ini apa sih sebenarnya atau bintitan ini apa? Jadi hordeolum atau bintitan ini adalah sebuah infeksi yang terjadi pada kelenjar yang ada pada kelopak mata. Jadi hordeolum itu permasalahan utamanya kan kita tahu ya kalau berbicara soal struktur anatomi mata ada banyak. Mulai dari yang paling luar mungkin kelopak gitu ya, terus masuk ke dalam konjungtiva dan lain sebagainya sampai ke yang paling dalam nanti retina dan saraf-sarafnya gitu. Oke. Nah, salah satunya aja sebagian kecil, jadi walaupun organ mata itu kecil ya mungkin bagi kita ya, tapi ada begitu banyak permasalahan yang bisa terjadi tergantung lokasi atau letak anatominya. Nah, hordeolum ini dia permasalahannya itu adalah di kelopaknya. Jadi kayak yang ada di Jadi gambar. termasuk penyakit mata tuh bukan sebenarnya, Dokter? Iya, kalau dia ditelan? sebenarnya maksudnya tetap di mata. Tetap di mata. Iya. Berarti kategorinya tetap di penyakit mata ya, Dokter? Iya betul, karena nanti kan mata dan kelenjar aksesorisnya. Jadi di dalamnya termasuk aja nanti kalau permasalahan itu di bulu-bulu mata juga ranahnya juga punya mata
gitu, karena dia mata dan kelenjar aksesorisnya gitu. Termasuklah ini di kelopak. Jadi kalau hordeolum ini kalau kita tarik definisinya itu adalah sebuah infeksi, biasanya itu infeksi bakteri ya, yang menyerang pada kelopak mata gitu. Jadi nanti ada dua macam ya kelopak mata, dan itu akan membagi dia menjadi hordeolum eksterna atau hordeolum interna. Oke. Kalau kita berbicara soal angka kejadiannya sebenarnya banyak sih gitu ya, dan semua tingkatan usia atau tingkatan umur itu bisa mengalami ini. Jadi mulai dari anak-anak, remaja, dewasa muda, sampai dengan orang tua itu bisa mengalami keluhan bintitan ini. Mungkin kalau kita tanyakan riwayatnya, itu rata-rata sih biasanya masyarakat punya riwayat ini, pernah mengalami ini, dan mungkin masyarakat bilang tiba-tiba aja. Misalnya nih baru bangun, kadang kan yang paling sering tuh gitu ya, baru bangun terus nanti ada keluhan misalnya nyeri pertamanya, tapi dia tuh memang bukan di bola mata, nanti keluhan pasien itu di sekitarnya, dia bilang gitu. Atau misalnya di daerah kelopaknya yang sakit, buka tutup, tapi terasa berat dan terasa nyeri. Nah itu biasanya sudah menjadi salah satu tanda dan juga gejala dari bintitan. Awal kemunculan dari bintitan ini ya dokter? Iya betul sekali. Tapi ada juga dia misalkan dia di internal atau di dalam, dia tidak terlihat secara fisik, kalau dari luar ada juga dokter kasus seperti itu? Oke, kalau yang kayak interna tadi, secara garis besar yang gambar tadi memang tidak nampak dari luar, tapi kalau bengkaknya, edemnya, itu biasanya kelihatan tetap. Jadi dia memang bengkak, cuman nggak di luar kulit posisinya, tapi dia di dalam. Beda dengan yang eksternal, memang dia ada nampak di luar seperti itu. Oke, kalau bahayanya bahaya mana tuh dokter? Kalau dalam atau di luarnya? Sebenarnya pada kasus ini kan prinsipnya dia bakteri ya. Mungkin nanti kalau lebih lengkapnya itu untuk pengobatannya itu di dokter Else ya. Nah nanti secara garis besar atau secara umumnya dia sebenarnya diobati saja dengan antibiotik tetes atau salep tetes yang sifatnya salep yang antibiotik gitu, karena kan prinsipnya bakteri gitu. Tapi lagi-lagi walaupun ini tergolong tidak terlalu urgent, tetap ketika kita tidak lakukan tata laksana yang namanya bakteri, tentu dia akan bisa menyebar ya, dan bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Oke, tapi ketika menderita bintitan ini, ketika dilaksanakan pengobatan seperti menggunakan salep, itu biasanya sudah sembuh ya dokter ya? Ya, jadi biasanya prognosisnya ketika kita lakukan tata laksana langsung dengan antibiotik, karena bakteri penyebabnya biasanya dia akan langsung pulih gitu. Dan biasanya ini nggak akan lama-lama sih pasiennya, rata-rata itu jarang sih saya menemukan udah mencapai komplikasi, karena tadi dia di daerah wajah itu mengganggu aktivitas, mengganggu penampilan gitu ya, jadi pasti akan membawa si pasien atau individu langsung memeriksakan diri ke dokter. Tapi boleh nggak dokter kalau misalkan pemirsa di rumah gitu kan mendiagnosis sendiri gitu kan, oh ini udah pasti bintitan nih, temen aku kemarin juga bintitan, aku beli aja obat langsung ke apotek gitu, itu gimana dokter kalau gitu? Jadi sebenarnya apapun pengetahuan ya yang boleh didapatkan dari masyarakat lewat acara kita gitu ya, itu kan setidaknya memang benar menambah pengetahuan, tapi pada prinsipnya semuanya tidak boleh self diagnose. Jadi mau kasusnya apapun itu tidak boleh self diagnose. Mau dia emergency ataupun non emergency tidak boleh self diagnose. Karena apa? Karena kalau kita berbicara gejala, gejala itu adalah data subjektif. Jadi data subjektif itu artinya tergantung dari penilaian si individu yang mengalami. Misal nih dia datang dengan keluhan nyeri di mata, di kelopak mata. Nyeri sekali dok, dia bilang, pada individu A. Lalu pada individu B datang ya nggak terlalu nyeri sih gitu. Ini kan kita data subjektif ya, itu adalah menurut pengalaman pribadi dari individu gitu. Jadi kalau belajar hari ini tentang gejala-gejala klinis, tandanya seperti apa, itu adalah berupa data subjektif. Tapi memastikannya, oh ya benar nih ketika dibuka kelopak matanya benar ada keluhan ini, kemudian ditemukan bengkak merah misalnya, atau benar nih di kelenjar ini. Nah itu kan harus dokter ya yang paham gitu ya, posisi anatominya, lokasinya, kemudian tampilan tanda inflamasi atau peradangannya itu seperti apa, itu kan dokter yang paham. Jadi data objektif atau pemeriksaan fisik itu adanya di dokter, makanya nggak bisa kalau berdasarkan cuma dari gejala klinis aja, jadi tetap tidak boleh self diagnose. Oke, itu pesannya ya dokter ya, jangan sampai self diagnose atau mendiagnosa diri sendiri. Karena bisa jadi bukan bintitan nanti takutnya dokter ya. Iya betul. Makin membahayakan Iya, karena ada beberapa juga yang mirip benjolan juga nih di kelopak, tapi dia ternyata bukan bintitan. Gitu, ada yang kayak kalazion misalnya dan lain sebagainya. Mungkin akan dibahas nanti di sesi-sesi berikutnya. Oke dokter, kita semakin menarik, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Silakan duduk dulu kembali dokter. Oke. Ya pemirsa, kita akan membahas di segmen selanjutnya berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu bintitan atau hordeolum ya dokter ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito, bersama kita sehat.